warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus Talim Arifat Makassar, Sulawesi Selatan Ki. Kota Daeng, Kota Coto. Judul yang kita angkat kali ini adalah NACS, Nuclear Awesome Quantum System, atau nuklir yang luar biasa di alam kuantum atau sistem kuantum. Nah, ada gambar seperti ini. Gambar sederhana, tapi kalau menguasai ini, alhamdulillah ya, saya pakai, tidak pernah ada yang bereset. Karena kita berhubungan dengan Tuhan yang Maha Pasti. Ini adalah teknik atau cara menggandeng Tuhan yang dirupakan rumus, ya. Dipelajari, terus dipelajari, pelajari praktek sampai nanti bisa, ya. Karena banyak sekali variabelnya. Nah, di sini ada garis horizontal, namanya garis syariat. Di sini ada garis vertikal, namanya garis hakikat. Nah, ibadah prinsipnya ada dua, yaitu mengaitkan dengan visi misinya dan menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Itu benar ibadah. Maka yang bisa beribadah hanya orang beriman. Karena apa? Orang belum beriman nggak tahu teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Apa yang mau disamakan? Disama dengan apa? Gak ngerti. Ya, iya gak? Kalau visi misi, nah, orang yang belum beriman, visi misinya bakti kepada Tuhan abstrak, betul gak? Tapi kalau orang beriman, visi misinya adalah mengikuti Tuhan yang zahir, atau Tuhan yang ada wujudnya, atau imammu, atau manusia yang dikuasakan di antara kamu, yaitu gurumu, guru zahirmu. Itu wujudnya Allah, ya. Jadi kita nggak boleh beragama versimu sendiri yang asal-asalan, awur-awuran, interpretasimu sendiri, nggak boleh. Harus lewat Rasulullah min anfusikum, on garanti, betul ya? Kalau nggak lewat metodologi awur-awuran nggak itu? Kalau nggak lewat Rasul awur-awuran nggak itu? Oh, awur-awuran semua. Kita nggak bahas yang tasawuf awur-awuran, ma'rifat hantu gendruwo, gak seperti itu. Kita membahas cara untuk menggandeng Tuhan yang itu dikaji dengan kajian ilmu pasti, ilmiah, eksak tinggi. Nah, rumus ini saya namai NACS, Nuclear Awesome Quantum System. Artinya apa? Di sini ada kalimat nuklir. Awesome itu luar biasa. Kuantum ya kuantum, sistem ya sistem. Karena sistemik. Jadi nuklir di alam kuantum tapi melewati sistemik. Yang itu adalah luar biasa. Nah, ini tadi semua pada tahu ya kalimat dalil, ketika kita ngurusi urusan Tuhan, kita pun akan diurusinya, betul enggak? Urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu. Dan juga semua orang dicekoi dari kecil bahwasanya kalau sholatmu berjamaah akan naik 27 derajat, betul enggak? Betul apa enggak? Saya tanya, ada yang menjelaskan sampai sekarang? Ada? Loh, saya masih tua ini loh. Pak Medi umurnya berapa? 51. Sudah ada penerangan 27 derajat maksudnya apa? Pahala. Pahala itu apa? Wis gak ngerti lah ya. Wis anggapnya gak ngerti. Pahala itu bertambahnya nur.
Lah pahala berarti berlakunya bagi siapa? Bagi yang telah beriman. Lah kalau orang nggak ditanamkan bayat nur, bisa bertambah nggak nurnya? Oh, enggak bisa. Tanamkan alatnya, wadahnya aja belum punya. Jadi orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang ditanamkan nur. Ya karena apa? Pahala itu bertambahnya nur. Gak perlu debat, orang lain nggak ngerti ya. Goblok-goblok, bodoh-bodoh. Nah, 27 derajat saat sholat. Sholat itu apa sih? Ayo. Akimis sholah lidzikri. Ya enggak? As-sholatu imaduddin. Ya enggak? Nah, imaduddin itu apa? Tiang agama. Tiang itu apa? Tegak. Ya kan? Kemudian akimis sholah lidzikri. Dirikan. Tegak lagi ya nih. Sholat ini berarti apa? Teknik menyambungkan gelombangmu dengan Tuhan. Berarti ini tentang teknik vertikal. Betul enggak? Bukan horizontal. Maka teknik vertikal nggak bisa jika kau mengandalkan jamaah dengan sama-sama horizontal. Kau jamaah diimami siapa? Imam orang biasa, nggak kenal Tuhan. Bisa naik 70 derajat. Wong dia kenal Tuhan aja enggak. Betul apa enggak? Ada efeknya enggak jamaah sama orang yang nggak kenal Tuhan? Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kecuali di posisi yang menyampaikan Nabi Muhammad saat itu adalah Nabi Muhammad sholatnya beserta dengan siapa? Rasulullah Muhammad atau Nur Muhammad. Dia manusia bukan? Bukan. Maka itulah terjadi 27 derajat vertikal. Nah, jadi berjamaah yang naik 27 derajat adalah berjamaah yang vertikal sifatnya. Karena apa? Tadi kan naik, sholat pun naik, menghubungkan gelombang kita dengan gelombang Tuhan. Berarti kita harus berhubungan apa? Berjamaah dengan apa? Guru rohani. Ini kekeluaran fatal ya. Saya tanya, kalau dulu as-sholatul mi'rajul mu'min, betul nggak kata Nabi? Nah, mu'min itu siapa? Orang beriman, betul nggak? Siapa orang beriman? Orang mendapatkan nur, betul nggak? Orang dibaiat. Yang ngomong itu siapa? Nabi. Lah yang imami waktu itu siapa? Nabi. Ada Rasulullah nggak di situ? Rasulullah siapa? Gurunya Nur, ya toh? Maka Nur ketemu Nur, nyambung gak itu? Nah, saat Nabi Muhammad Mi'raj, ya itu gelombangnya naik. Maka makmum ikut naik gak itu? Ikut naik. Kenapa? Memenuhi rukun syarat antara memiliki Nur dan diimami dengan guru Nur. Maka saat gurunya Mi'raj, naik gak makmumnya? Naik. Nah sekarang, orang sholat gak ada nurnya. Yang imami pun bukan Rasulullah, nggak ada nurnya. Bukan khalifah, nggak ada nurnya. Sama-sama nyumpel kayak itu. Sama-sama masuk neraka well. Iya apa enggak loh? Berarti nggak ada hubungannya dengan 27 derajat. Jika tidak memenuhi rukun dan syarat. Betul enggak? Nggak ada hubungannya. Bahkan sama-sama masuk neraka well. Betul enggak? Karena apa? Sama-sama nggak ada gelombang Tuhan. Nggak bisa detek. Nah, berarti yang dimaksud dengan berjamaah 27 derajat adalah yang efeknya naik berpahala 27 derajat adalah ketika kita berserta dengan guru rohani atau dengan orang yang memakai aplikasi dengan gelombang nur. Nah, kalau dulu diimami oleh sang pembawa nur itu yaitu Nabi Muhammad. Yang di situ ada Rasulullah Muhammad. Nah, kalau diimami oleh khalifahnya Rasulullah Muhammad, naik enggak juga? Naik karena ada nurnya ya. Nah, demikian juga zaman ini. Diimami mursyid naik gak itu? Nah, kalau orang sudah dibaiat. Nah, diimami khalifahnya mursyid naik gak itu? Naik. Paham sekarang ya? Nah, jadi gak salah-salan. Masa 50 sekian tahun gak ada yang jelaskan? Ditipu sama ahli ceramah. Ya enggak? Nah, ini dia. Ini ada 27 derajat. Ini ada 18 derajat. Sumbu tengah ini berarti 45 derajat, betul enggak? Setengah siku-siku, kalau siku-siku 90. Nah, di sini ada garis lingkaran. Karena terlihat perspektif, maka seperti lingkaran lonjong ya. Bulatan lonjong. Sebetulnya ini gambarnya kurang panjang dikit ininya ya. Nah, artinya apa? Ibadah tadi itu apa?
mengaitkan dengan visi misinya, visi misi, dan menyamakan dengan adab, frekuensi, dan gelombang, yaitu adab hakikat. Menyamakan frekuensi dan gelombang dan mengaitkan dengan visi misinya. Makanya di dalam lingkaran ini. Ini jurus syariat atau gaya syariat. Ini gaya hakikat. Nah, yang kau kerjakan di alam syariat itu ada batasnya. Betul apa enggak? Karena kau pun terbatas. Enggak mungkin kau terbatas memakai jolokan tak terbatas. Betul apa enggak? Yang terbatas berarti pakai jolokan yang terbatas juga. Paham ya? Nah, syariat dan kerjaan manusia pasti terbatas dengan apa? Kemampuan tertingginya ya. Oke? Nah, wajib nggak bersyariat? Wajib. Tapi bukan syariat agama lo ya. Ini syariat dunia, undang-undang dunia, undang-undang jasmanimu. Maka ibadah tadi adalah apa? Berbakti, berkorban dengan mengaitkan visi misinya dan menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Adab syariatnya adalah visi misinya, adab hakikat adalah menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Itu dua gaya, betul ya? Maka kau kerjakanlah syariatmu. Contohnya kau punya pekerjaan proyek ketuhanan. Contohnya misalkan ya, bikin surau misalkan ya. Itu kan kaitan dengan visi misinya dan samakan dengan frekuensi dan gelombangnya. Kau pasti ada batasnya itu. Saat mana batasnya? Saat syariatmu terhenti pada batas ambang portal batas. Syariatmu sudah nggak bisa lanjut lagi. Kau usahakan maksimal, kemudian tertutup jalannya, berarti sudah selesai ya. Anggaplah itu di S1 atau syariat 1. Ini ada garisnya ini. Nah, makanya semua proyek ketuhanan pasti dihadang oleh iblis. Clear ya? Maka orang yang mau bayat dihadang iblis. Orang mau suluk dihadang iblis. Orang mau korban dihadang iblis. Orang yang membuat proyek ubudiyah untuk ketuhanan pasti dihadang oleh iblis. Pasti nggak itu? Pasti. Itulah 18 derajat penyempurnaan. Itu kau akan alami. Gak mudah ketika kau berbuat untuk Tuhanmu. Lebih sulit ketimbang kau berbuat untuk bojomu, anakmu, betul gak? Karena apa? Iblis notabene MOU kepada Allah Ta'ala untuk menyesatkan seluruh anak Adam untuk gak bisa mendekati Tuhan, betul ya? Nah, maka syariatmu akan terhenti di S1 tadi, yaitu masih di dalam lingkaran visi misinya. Setelah itu, nah tadi apa? Yang kita urusi urusan siapa? Urusan Tuhan. Makanya itu baktimu dengan visi misimu untuk ketuhanan dan juga menyamakan frekuensi dan gelombang. Maka berlaku enggak janji Tuhan? Maka akan aku urusi urusanmu. Nah, ini menuju sini dari 0 menuju S1 itu perjuangannya luar biasa. Kalau nggak luar biasa, kamu nggak mungkin terhenti, betul nggak? Kalau terhenti berarti apa? Kemampuanmu akan dilumpuhkan. Otakmu akan terhenti. Usahamu akan berakhir. Jalanmu akan ketemu buntu. Kau akan ketemu la haula wala quwata. Nggak berdaya upaya sama sekali. Terhenti. Nah, berarti apa? Ini karena kau telah ada alat ya. Kalau gas kami kan nitrogen ya, sehingga membuat balon itu bisa naik. Kau pun ada alat ya, yang membuat rohanimu bisa naik dimensi. Begitu akalmu terhenti, rohmu naik gak itu? Naik. Maka begitu rohmu naik, terjawablah dengan jawaban Tuhan. Maka akan aku urusi urusanmu. Ketemu S1 aksen. Tapi ini baru gambar. Variabelnya sangat jelimet. Jangan ada harapmu masuk sini. Jangan pakai akalmu. Mesti pakai rohani. Dan kerjakan sampai mati-matian habis-habisan sampai terhenti syariatmu. Saya tanya, kalau syariatmu belum terhenti, ada kuantum nggak? Nggak ada. Ada resultantnya ini nggak? Nggak ada, ya. Ketemunya dua gaya akan membentuk gaya baru. Maka kau akan dipengaruhi oleh gaya makrifat. Apa itu gaya makrifat? Kau disertai Tuhan. Kau kerjakan ke sini, S1. Tapi Tuhan membalas ke mana? S1 aksen. Clear? Nah, ini yang tidak kau sangka, tidak kau duga, tidak kau gambarkan, tidak kau bayangkan, tidak kau bisa definisikan, tidak bisa kau ukur. Nah,
Urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu. Kita ngurusi urusan Tuhan. Dan pasti akan dibentur iblis, pasti. Penyempurnaan. Maju saja. Karena apa? Walaupun kau niat baik-baik untuk Tuhan, itu masih palsu. Itu dibersihkan. Nah, Tuhan membersihkan lewat apa? Bantuan iblis. Sehingga kau dimurnikan niatmu, latar belakangmu, ilmu, kemampuanmu, sampai dihentikan sampai nol. Begitu nol, lumpuh. La ilaha. Maka muncul illallah. Hadir Tuhan langsung menyambut, melanjutkan perjuanganmu. Kalau katanya apa? Lagu-lagu itu loh. Lanjutkan perjuangan. Jadi demikian ya. Jadi kalau berbuat untuk Tuhan pasti banyak kesulitan, tapi maju saja. Maka kalau kamu berpikir nggak mungkin bisa maju, kenapa? Pasti akan berhitung untung rugi, baik buruk, hal haram, positif negatif, atau berhasil atau enggak. Lah kalau nggak berpikir, maju saja, enjoy, betul nggak? Sampai kau kemampuanmu dihabisi sama iblis. Itulah kau dibersihkan taholli. Begitu nol, Tuhanmu hadir mengambil alih usahamu. Kau yang tadi yang ngurusi urusanku, sekarang aku yang ngurusi urusanmu. Saya pakai ini saja. Mohon maaf ya, tidak pernah bereset. Dan saya lebih detail lagi daripada ini, termasuk saya hitung energinya. Jadi, reaksi Tuhan nggak mungkin terjadi sebelum aksi yang kau lancarkan itu sampai, betul nggak? Ngirimi surat, kalau suratmu nggak sampai alamat, nggak mungkin dibalas sama yang punya alamat, betul nggak? Reaksi Tuhan terjadi ketika aksimu sampai Tuhan. Nah, kenapa kok bisa sampai? Karena dijamin oleh gurumu lewat sistem. Dijamin nggak itu? Dijamin. Maka ini eksak ya. Lah, aksi itu pun nggak ada, harus lewat potensi yang ditembakkan, betul nggak? Juga potensi pun nggak bisa bergerak kalau tidak ada energi yang loading. Teori yang sama dipraktekkan dua orang, listrik bisa menghidupkan AC. Bagi si A, oh kok bisa? 1 PK. Bagi si B, loh kok jegrek terus? Kenapa? Dayanya kecil. Ternyata apa? Listriknya tidak sama dayanya. Satu 450 watt, satu 1300 watt. Maka hukumnya berbeda kayak itu. Nah, walaupun teorinya sama-sama listrik bisa menghidupkan AC, tapi yang di B limit dayamu lemah, dayamu kecil, maka nggak bisa kau pakai. Demikian juga ini. Setiap perubahan pasti membutuhkan energi, apa kak? Nah, karena energi itu apa, perubahan itu adalah apa? Hasil dari benturan energi sehingga membuat suatu perubahan atau pergeseran. Clear ya? Nah, saya tanya. Coba bentar, aqua ini. Nah, taruhlah ini sebotol aqua. Sebotol aqua taruh harga 6.000. Saya beli di supermarket harganya 6.000. Saya tanya, harganya yang dikasihkan 6.000 ini apakah beda antara anaknya ulama, anaknya bajingan, sama anaknya presiden, atau anaknya pemabuk? Sama. Maka setiap kau akan melancarkan perubahan di dunia, kau mesti belanja energi. Betul? Karena jika tidak ada energi, nggak ada pergeseran, nggak ada perubahan. Betul? Nah itu, makanya ada teknik loading energi. Itu nanti dibahas lain waktu ya. Tapi inilah next ya. Ini pasti akan terseok-seok kamu. Nah, ibarat lomba lari, makanya saya sering menyampaikannya, kalau berusaha untuk Tuhan, sampai akalmu lumpuh. Kalau belum lumpuh, get no ae, saya bongko ya. Ibarat lomba lari, udah jarak lari 5 km. Finish sudah tinggal 100 meter. Ya. Kemudian kau capek sekali dan lelah. Apakah kau pakai istirahat? Apakah kau sekalian saja habis-habisan sampai finish? Saya pilih mana? Habis-habisan sampai finish. Begitu finish, kuantum. Begitu kau sampai di titik ini, sudah kuantum.
Rata-rata tidak terjadi kuantum karena apa? Tidak menjangkau batas ambang. Belum maksimal. Tapi kau memaklumi dirimu sendiri. Istirahat. Nah, saya tanya. Jika di dalam prakteknya sistem itu diantara adalah berkorban. Peluangnya besar mana untuk kuantum? Antara berkorbannya orang kere sama orang kaya. Saya tanya. Orang kere. Taruhan lebih besar. Betul nggak? Mendekati titik finish kuantumnya. Cepat. Betul? Saya tanya. Lebih cepat mana kuantumnya antara orang yang berabdi berbakti, seorang yang sibuk sama orang yang longgar waktunya? Sibuk. Tinggi mana kuantumnya? Orang yang sakit sama orang sehat? Sakit. Paham sekarang ya? Akal orang biasanya kebalikan dengan pikirannya ya. Aku mau bantu-bantu bank tapi kalau saya pas ada uang, ya enggak? Aku mau bantu bank kalau saya sudah sehat, ya enggak? Bang Ancu, kenapa kau nggak datang ke sini? Ditunggu-tunggu malah keroan sama bininya. Oh, kurang ajar itu. Ya, karena apa? Tujuannya apa? Ini agar kau mengalami kuantum, muncul resultante, muncul gaya baru, atau kau dinaikkan dimensimu ke dimensi lebih tinggi. Itu nggak bisa lewat akal. Akal nggak bisa menjangkau. Akal lumpuh, baru ketarik ke atas. Kenapa? Begitu manusia terbebas dari gravitasinya, sementara balon, misalkan kalau manusia itu balon ya, ada unsur nitrogennya. Nah, kalau balonmu itu terikat daripada ikatan, naik terbang ke atas nggak dia? Naik. Kenapa? Ikatanmu telah dibersihkan, betul nggak? Ikatanmu dengan dunia lewat akalmu, ya enggak? Panca inderamu lumpuh, akalmu lumpuh, kau terbang. Saya tanya, bisa nggak seorang mirat jika panca inderanya masih kuat? Akalnya masih kuat? Nggak bisa. Makanya di situ di ilmu gelombang otak ada gelombang delta, alfa, theta, gamma. Itu untuk mirat, itu di gelombang delta. Atau saksrit di atasnya ketidaksadaran. Karena apa? Pengaruh akalmu lemah, kau bisa naik. Demikian juga itu dipakai untuk gelombang metafisika infra. Sama itu. Gaya yang turun ke bawah sama turun naik ke atas itu sama. Ini ada gaya gravitasi ke bawah, ada gaya gravitasi ke atas. Orang normal pasti turun ke bawah. Tapi karena orang dibayat akan ada gaya tarik naik ke dimensi metafisika ultra atau masuk alam kesadaran di atas alam sadarmu. Mi'raj, tepuk tangan. Jadi paham ya, untuk Mi'raj harus kau benamkan dirimu habis-habisan mati-matian. Nggak percaya? Baca di Al-Maidah 35. Wabtaghu ilahil wasilah, carilah wasilah atau tali pengantar penghubung. Nah, lanjutannya apa? Wajahidu fisabili, berjuanglah sungguh-sungguh di jalan itu, di adaptasi itu, di ilmu itu, di tarekoh itu, di belajarmu berguru di situ. Habis-habisan situ. Maka janji Tuhan apa? La'allakum tuflihun, kemenangan yang nyata lah untukmu. Itu firman. Gak usah dibantah ya. Itu sistem kalau bisa sampaikan ya. Nah, Quran itu berupa cerita, hukum, kabar dan sebagainya. Tapi kalau sami setem ini di breakdown lagi menjadi apa? Metodologi, teknologi, rumus, hukum agar bisa kau praktekkan. Blok, goblok. Tepuk tangan untuk peserta TM yang brilian. Baik hati dan tidak sombong. Inilah kuliahnya, nguliahi orang goblok-goblok se-Indonesia dan se-dunia raya ya. Tapi yang goblok, makanya dikuliahi sama STEM ya. Biar belajar bahwasanya Toreko itu teknologi. Teknologi yang memakai aplikasi di alam metafisika. Nah, kita beda dengan Yahudi, beda dengan Israel. Israel pakai teknologi fisika. Kalau STEM, fisika itu masih ada batasnya. Apa itu batasnya fisika? Batas ambang kesadaran, betul nggak? Kalau kita namanya apa? Di atas batas ambang kesadaranmu. Berupa apa? Gelombang.
memanajemen gelombang manusiamu, memanfaatkan gelombang ketuhanan. Maka muncullah resultan bagaimana Tuhan beserta dengan dirimu merubah segala-galanya. Yang bisa merubah siapa? Tuhan sendiri. Nah, ini teknik menggandeng Tuhan untuk misi ketuhanan juga, ya. Jadi bukan untuk misi dirinya, bukan. Nah, jangan ada harap, jangan ada pamrih, jangan ada kepentingan. Nah, pelajari tekniknya kuat-kuat, kemudian disiplin tinggi, ya. Flow salurannya, ya. Teori ilmiah masuk ke metodologi yang waris. Lanjut ke sistemnya mutlak, itu reaktor tinggi. Maka outputnya pasti mutlak, betul ya? Tapi adaptasimu pun harus mutlak juga. Walaupun kau ketemu teori yang sudah sedahsyat ilmiahnya, metodologi yang waris, sistem yang mutlak, tapi kalau kau adaptasinya setengah-setengah, bisa mutlak gak itu hasilnya? Tidak mungkin. Good night everybody. Hello guys goblok. Ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Salam nalar akal sehat. Salam teknologi, ya. Nah, salam bangkitnya Islam samawi. Salam bangkitnya ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurra! Hentikan dulu. Jangan di-pause dulu ya. Hentikan dulu. Astaga.